pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai tekanan zat cair subbab yang kedua yaitu hukum Archimedes. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai tekanan hidrostatis itu apa. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi hukum Archimedes dengan cara bercerita. Nah, oke, kita mulai. Nah, bayangkan kamu adalah seorang raja. Sebagaimana seorang raja pada umumnya, kamu tinggal di kerajaan yang megah dan besar sekali, lengkap dengan semua perlengkapan kerajaan. Nah, satu-satunya hal yang membuatmu kurang adalah mahkota. Jadi, kamu belum memiliki mahkota. Tidak ada benda indah itu di kepalamu. Jadi kalian coba bayangkan ya, kalian itu seorang raja tapi belum memiliki mahkota. Nah, padahal kalau seorang raja itu biasanya punya mahkota. Dan sebagaimana seorang raja pada umumnya, kamu menginginkannya. Jadi, kamu menginginkan sebuah mahkota. Nah, untuk itu maka kamu memanggil tukang emas. Tukang emas yang sangat terkenal di istana, yaitu bernama Sergero. Nah, Sergero ini datang ke istana lalu bertanya tentang mahkota yang kamu inginkan, serta bahan dasarnya apa untuk membuat mahkota. Lalu, kamu berseteru, pokoknya emas pol. Jadi, ini ceritanya adalah kamu orang Jawa, seorang raja di Jawa seperti itu. Nah, karena ceritanya di Jawa ini, nama tukang emasnya yang pertama Widodo kita ganti menjadi Sergero. Oke, intinya dari cerita awal ini kamu adalah seorang raja yang ingin dibuatkan oleh seorang tukang emas itu satu mahkota yang terbuat dari emas murni 100%. Jadi nanti mahkotanya itu emas murni seperti itu. Nah, Sergero pun menyanggupi. Ia pulang dan beberapa hari kemudian menyambangi istana sambil membawa mahkota ciptaannya. Bukannya senang karena keinginanmu terkabul, kamu malah merasa ada yang janggal. Jika dilihat, mahkota itu memang tampak biasa. Bentuknya persis seperti yang kamu minta. Tapi begitu kamu angkat, kok terasa lebih ringan dari seharusnya. Kamu pun mulai ragu pada Sergero. Jangan-jangan aku ditipu olehmu, begitu pikirmu. Jangan-jangan ini enteng karena bukan terbuat dari emas murni. Jangan-jangan Sergero ini mengoplos mahkota ini. Emasnya 20%, sisanya pakai tepung kanji. Ya kali ya, mahkota itu dibuat pakai tepung kanji. Persoalannya, kamu tidak benar-benar bisa membuktikan kecurigaanmu. Akhirnya, kamu mengutus pengawal untuk mencari orang pintar di penjuru kota. Dan didapatlah seorang bernama Archimedes. Ngomong-ngomong, keren juga ya orang zaman dulu. Kalau sekarang kita punya masalah dan ngomong ke saudara, tolong carikan aku orang pintar. Paling-paling yang datang Ki Jogo Bodo. Jadi perbedaannya kalau zaman dulu itu orang pintar itu ya ilmuwan seperti itu. Kalau sekarang biasanya orang pintar dikiranya dukun atau mungkin orang pintar lainnya seperti itu yang paham tentang ilmu-ilmu gaib seperti itu. Jadilah kamu minta Archimedes untuk membuktikan keaslian mahkota tersebut. Cerita ini kita hentikan dulu sampai sini ya. Lalu kita pindah ke sudut pandang Archimedes. Jadi setelah ini ceritanya menjadi sudut pandang dari Archimedes. Nah, Archimedes ini adalah seorang pemikir dewa. Pada saat raja minta membuktikan mahkota, ia sudah tahu konsep massa jenis. Sebentar, ngomong-ngomong kamu sudah tahu belum konsep dari massa jenis? Gini deh, coba jawab pertanyaan ini. Jadi menurut kalian manakah yang lebih berat antara 50 kg kapas atau 50 kg baja? Yuk, coba. Siapa yang menjawab 50 kg kapas atau 50 kg baja? Yuk, yang mana? Kalau menurut kalian apa? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, kita lanjut. Nah, kalau kamu sudah paham konsep massa dan berat, kamu pasti bakal ngomong dengan mudahnya, ya samalah orang-orang sama 50 kg. Ya, jawaban kamu memang benar. Sekarang coba deh bayangkan ukuran 50 kg kapas dan 50 kg baja. Meski sama-sama memiliki massa 50 kg, keduanya mempunyai ukuran yang berbeda. 50 kg baja mungkin hanya berukuran besar badan kamu,
Tapi 50 kg kapas bisa jadi sebesar mobil Avanza. Hal inilah yang dimaksud dengan massa jenis. Jadi massa jenis ini kita lambangkan dengan Rho, atau gambarnya seperti P ini. Rho sama dengan massa dibagi volume. Massa persatuan volume baja lebih tinggi, makanya volumenya jauh lebih kecil dibanding kapas. Jadi 50 kg baja itu kan mungkin hanya sebesar badan kita ini. Jadi volumenya lebih kecil, tapi dia masanya berat. Tapi kalau 50 kg kapas ini, dia volumenya bisa sangat besar karena dia masanya kecil kayak gitu. Jadi massa jenis ini adalah massa persatuan volume, atau bisa kita lambangkan dengan P seperti ini, tapi dibacanya Rho ya. Rho sama dengan massa jenis, itu satuannya kilogram per meter kubik, terus massa itu kilogram, volume itu meter kubik seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi sama-sama berat, tapi untuk massa jenisnya itu berbeda seperti itu. Nah, setelah kita memahami konsep dari massa jenis ini, kita kembali lagi ke cerita yang tadi. Sekarang mari kembali ke kerajaan. Dengan konsep massa jenis ini, berarti Archimedes tinggal membandingkan massa persatuan volume dari emas murni dengan mahkota yang telah jadi. Caranya cari emas asli, lalu timbang hingga massanya sama dengan massa mahkota. Gimana tuh nimbangnya? Ya, timbangannya pakai timbangan raca. Kalau seimbang, artinya berat keduanya sama kan? Selanjutnya, cari tahu deh apakah volume emas asli itu sama dengan volume mahkota. Masalahnya bentuk mahkotanya aneh. Mahkota yang kamu inginkan punya bentuk yang tidak beraturan. Dengan begitu, kita tidak bisa seenaknya menghitung volume dengan mengukur seperti menghitung volume tabung. Misalnya, bisa aja sih dengan membakar keduanya, atau emas gelonggongan murni dan mahkota hingga melebur jadi cairan. Tapi kamu pasti bakalan ngamuk. Niatmu kan menggunakan mahkotanya sebagai penanda pemilik istana. Kalau mahkotanya udah cair, bentuknya aneh dong, jadi tidak bisa dipakai. Jadi masih berpikir bagaimana cara untuk membuktikan